Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatidz, para orang tua, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang kita cintai ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita salat subuh berjamaah, semoga Allah menerima salat subuh kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjutkan dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriktikaf di masjid ini, kemudian bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah senantiasa lapangkan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita berniat untuk talabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang pergi atau keluar rumah untuk belajar ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita pada hari ini masih dari pengkajian dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab Zikril mauti wa qisaril amali. Bukan dengan al-amal, bukan dengan ain tapi dengan hamzah. Yaitu bab yang bercerita atau berbicara atau membahas tentang zikrul mauti, ingat mati. Wa qisaril amali, dan memendekkan angan-angan dunia. Dan memendekkan angan-angan dunia. Maksudnya agar kita hidup di dunia ini jangan selalu berangan-angan dunia yang seakan-akan kita tidak akan mati. Maka kalau angan-angan dunia harus dipendekkan sesuai dengan usia di dunia kita ini yang bersifat sementara dan durasi waktunya terbatas. Yang harus kita panjangkan adalah angan-angan akhirat. Jangan sampai terbalik. Angan-angan akhirat kita pendek, yang panjang angan-angan dunia kita. Itu bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seperti biasa jemaah sekalian, setiap bab
diawali dengan penyebutan beberapa ayat sebelum masuk dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada beberapa ayat yang disebutkan, di antaranya sini banyak sekali, kita sebutkan beberapa. Yang pertama yaitu di surat Ali Imran. Ali Imran, bukan Ali Imran ya. Tidak seperti dengan Al-Baqarah. Ali artinya keluarga, Imran keluarganya Imran. Ayat 185. Ya, bisa dilihat jamaah sekalian yang bawa memegang mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap yang bernyawa, dha'iqatul mauti, akan merasakan mati. Akan merasakan mati, bukan sekedar mengalami, tapi merasakan. Kata ulama bahwa mati itu ada rasanya, ada rasa enaknya, ada rasa sakitnya. Makanya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, hawwin alaina, ringankan, mudahkan bagi kami melalui sakaratul maut. Jadi bukan hilangkan, karena pasti semua kita akan mengalami, akan melalui yang namanya proses sakaratul maut. Yang kedua, di surat Al-Munafiqun, di surat Al-Munafiqun, maaf, sebelum Al-Munafiqun, di surat Luqman ayat 34, Luqman ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidaklah mengetahui suatu jiwa apa yang akan dilakukannya besok, apa yang akan dikerjakan besok. Jadi kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita besok, apa yang akan kita lakukan besok. Artinya waktu yang akan datang, pastinya gitu ya. Kita cuma bisa berencana, saya akan melakukan ini itu besok atau beberapa jam ke depan. Tapi manusia tidak mengetahui hakikatnya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah suatu jiwa mengetahui di bumi mana dia akan meninggal, akan dia mati. Ada yang tahu? Berarti kalau ada yang bilang tahu, berarti dia sok tahu. Ya. Dan kita tidak boleh sok tahu. Kita tidak tahu di mana, kapan kita meninggal dan di mana kita meninggal. Kemudian berikutnya di surat Al-Munafiqun ayat, di sini ada sampai ayat 9 sampai 11. Kita ambil yang ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kalian dibuat lalai, amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan juga jangan anak-anak kalian, an dzikrillahi, dari ingat kepada Allah.
Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian menjadikan kalian lalai dari zikrullah, dari ingat kepada Allah, termasuk dari ingat pada mati, termasuk ibadah kepada Allah. Karena banyak orang karena alasan sibuk dunia sampai lupa sholat, lupa mati, lupa akhirat, dan lupa segala-galanya. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan seperti itu, faulaika, maka mereka itulah humul khasiruna, orang-orang yang rugi. Rugi mungkin dunianya untung, ya sekilas dia untung, sementara dia untung, tapi yang pasti adalah rugi akhirat. Tentu kita tidak mau rugi. Jangankan akhirat, dunia pun kita tidak mau rugi. Tidak ada orang mau berdagang rugi, selalu mau untung, paling tidak kembali modal, apalagi akhirat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa ayat yang lainnya ya, hampir satu makna dengan ayat-ayat ini. Maka kita langsung masuk di hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar, maksudnya di sini adalah Abdullah bin Umar, yaitu putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai atas keduanya, beliau dan ayahnya Umar bin Khattab. Dua-duanya sahabat yang hebat, sahabat yang luar biasa. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Jadi kedua pundakku, Nabi menepuk dua pundak Abdullah bin Umar. Apa pesan kalau seseorang atau kita memegang pundak seseorang itu? Ya, pertama itu menunjukkan keakraban ya. Ya, kalau tidak akrab jangan coba-coba langsung pegang pundak orang. Ya, itu pertama, dia tentu kita sudah saling mengenal, akrab ya. Yang kedua, untuk agar orang itu perhatian. Mungkin dia lagi fokus pada sesuatu, begitu kita tepuk pundaknya, maka dia lebih perhatian. Makanya dalam fikih sholat berjamaah, kalau kita masbuk dan kita mau ikut berjamaah kepada seseorang, maka kita tepuk apanya? Kepalanya apa? Pundaknya, jangan kepalanya, pundaknya kan. Nah, di sini rupanya pundak ini untuk memberikan rasa perhatian bahwa ada orang yang mau ikut menjadi makmum di belakangnya. Ya, jangan ditepuk yang lain. Jadi kata Abdullah bin Umar, Nabi menyentuh ya, atau menepuk pundakku. Faqala, lalu beliau bersabda, beliau yaitu Nabi berkata kepada Ibnu Umar. Apa kata beliau? Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia. Maksudnya hiduplah kamu di dunia. Ka'annaka gharibun, seolah-olah atau seakan-akan kamu adalah gharibun, orang asing. Orang asing, turis.
atau pelancong, au abiru sabilin, atau seperti orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan. Kita istilahkan musafir, orang yang dalam safar. Safar artinya perjalanan. Musafir orang yang melakukan perjalanan. Yaitu pesan Nabi kepada Abdullah bin Umar. Singkat ya, hiduplah kamu, jadilah kamu di dunia ini seperti atau seakan-akan orang yang asing, turis, atau orang yang musafir. Kira-kira apa maksudnya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya bahwa kalau orang asing, seorang turis, seorang musafir, kalau datang di satu tempat, maka dia tahu, dia sadar kalau keberadaannya di tempat itu pasti sementara, ya kan? Dan pasti waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Maka kita pun di dunia ini harus merasakan seperti itu. Bahwa kita ini adalah turis, adalah pelancong yang hidup kita di dunia ini adalah sementara. Kita ini sedang melakukan perjalanan dan singgah di salah satu tempat persinggahan yang namanya dunia. Dunia itu artinya pendek, sebentar. Ya, maka durasi waktu kita di dunia ini, ya kata Nabi, bainas sittina was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Masya Allah, umat Nabi ini umat yang paling pendek umurnya kalau dibanding pada umat-umat yang dulu. Ada yang ratusan tahun, ada yang ribuan tahun umurnya. Kemudian Nabi umur umatnya pendek. Nabi sendiri pendek umurnya kan? Bila dibanding dengan umat-umat dan nabi-nabi sebelumnya. Kemudian juga yang paling kecil fisiknya. Nabi Adam itu dalam satu riwayat dikatakan sekitar, ada mengatakan 60 hasta, ada yang mengatakan 70 hasta. 70 dikali 30 cm berapa? Kalau satu hasta itu 30 cm. Ya ada, kalau berdasarkan riwayat itu 21 meter tingginya. Ini berapa meter tingginya nih? Ya. Tinggi sekali ya. Kemudian makin lama makin kecil, dan kita umat Nabi sekarang ini rata-rata di bawah 2 meter. Ada jamaah Abu Salam yang 2 meter. Kayaknya tidak ada ya. Ya. Tapi meskipun umat Nabi umat yang paling kecil fisiknya, yang paling pendek umurnya, tetapi di akhirat insya Allah umat yang paling pertama kali dihisab dan paling pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan hisab kita dan Allah masukkan di dalam surga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Nabi, kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus. Kemudian jamaah sekalian, karena Abdullah bin Umar ini didikan Rasulullah, ditarbiyah oleh Rasulullah, digembleng oleh Rasulullah SAW, maka tentu ilmunya pun ya ilmu, kalau istilahnya 11-12 dengan ilmu ya sahabat, ilmu Nabi SAW. Ya, maka
ajaran-ajarannya pun ya sama dengan ajaran-ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata beliau? Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai atas keduanya, yaqulu, berkata, idza amsaita, apabila kamu berada di waktu petang, di waktu sore, masa, fala tantadhiris sabaha, maka janganlah kamu menunggu sampai waktu pagi. Artinya jangan pastikan bisa sampai di waktu pagi, karena belum tentu kita bisa sampai di waktu pagi. Wa idza asbahta, dan apabila kamu berada di waktu pagi, fala tantadhiril masa'a, jangan kamu pastikan bisa sampai waktu sore. Maka dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, wa khudh min sihhatika limaradika, manfaatkan sehatmu dari sebelum datang sakitmu. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung kita masih sehat, manfaatkan, karena akan datang waktu di mana kita sakit. Kalau kita sudah sakit, ya segala-galanya terbatas, bahkan ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan lagi. Ya, yang jelas kalau sakit yang sakit berat, kita sudah nggak bisa berangkat ke tanah suci gitu kan? Ya, umroh atau haji itu pasti itu, karena syaratnya harus sehat. Ke masjid ya juga terbatas. Kalau kita sudah sakit, ya sudah banyak ibadah, banyak amal-amal yang tadinya bisa kita lakukan menjadi tidak bisa kita lakukan, ataupun bisa tetapi sudah kesulitan. Maka kata beliau, manfaatkanlah sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kemudian wa min hayatika limautika, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Ini lebih umum. Ya. Jadi mumpung kita masih hidup, maka manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya, karena akan datang masa di mana kita mati, kita meninggal. Dan kalau sudah meninggal, tentu akses amal-amal kita sudah terputus. Kalau sakit masih terhalangi, ada yang terputus, tapi tidak semuanya terputus. Tapi kalau kita sudah mati, semuanya sudah terputus. Dikecualikan, kan ada ada hal-hal yang tidak terputus, diantaranya jariah kita. Maka selama kita hidup, kalau bisa kita beramal jariah, karena itu yang tidak terputus. Meskipun kita sudah wafat, tapi pahalanya tetap mengalir kepada rekening pahala kita. Dan ada banyak hal yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk kita mendidik anak menjadi anak soleh, itu yang tidak terputus. Karena walaupun kita meninggal, maka doa-doanya akan sampai kepada kita, amal-amalnya akan memberikan dampak positif kepada kita yang sudah wafat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6416. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini afadal hadis, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Pertama, istihbabul mubadarati ila kitab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kita masuk di hadis yang kedua ya. Oh, digabungin pelajarannya di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Masih ada ingat jemaah sekalian siapa nama Abu Hurairah? Karena nama Abu Hurairah ini nama panggilan ya, nama kunyah.
Salah satu sunnah Nabi ini kita punya nama pakai Abu. Ya. Biasanya diambil dari nama anak laki-laki yang pertama. Ya. Saya misalnya anak laki-laki saya yang pertama namanya Hasan. Maka saya dipanggil Abu Hasan. Ustadz, kalau tidak ada nama anak laki-laki, ya anak perempuan nggak apa? Ya, pasti bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah ada nama kunyahnya kan masing-masing. Ya pakai Abu apa? Yang penting jangan Abu Gosok ya, jangan. Atau Abu-Abu ya, jangan. Kalau perempuan, nama kunyahnya Ummu. Ya, Ummu juga diambil dari nama anak laki-lakinya. Ummu Hasan misalnya gitu. Ya, Ummu Salamah. Ya. Namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Itu nama asli Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Apa kata Nabi? Badiru bil a'mali sab'an. Badiru artinya bersegeralah, bergegaslah. Ya. Tapi bukan terburu-buru ya. Kalau terburu-buru namanya al-ajalah. Dan kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Ya, yang diperintahkan adalah bersegera. Ya, bersegera. Berlomba-lomba kan? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah untuk melakukan amal-amal. Ya, kalau ada amal kita segerakan. Amal baik, ibadah, ya lakukan segera. Jangan tunda-tunda, jangan malas-malas. Sab'an, sebelum datangnya 7 hal. Sebelum datangnya 7 kondisi. Lalu di sini Nabi menjelaskan 7 hal itu. Lalu mulai Nabi mengatakan, yang pertama, hal tantaziruna illa faqran munsia. Apakah kalian menunggu datangnya waktu faqran munsia, kefakiran, kemiskinan, yang munsia menjadikan seseorang lupa? Apakah mau? Ya, kira-kira maknanya apakah kalian baru mau beramal kalau sudah jatuh miskin, yang kondisinya sampai membuat kamu lupa, nasian, orang yang lupa. Ya, mau menunggu seperti itu? Tentu kita nggak mau kan? Dan jangan menunggu sampai kita dalam kondisi fakir, miskin, yang membuat seseorang lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat, lupa ibadah, karena fokus pada kondisi kemiskinan yang sangat buruk. Dan di sini ada makna perkataan yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Ya, sangat mungkin kefakiran itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Ya. Dan banyak sekali terjadi orang yang murtad masuk ke dalam kekufuran karena ya ketidakmampuan, karena kelemahan secara ekonomi. Sebaliknya, kalau orang-orang di luar Islam masuk Islam bukan karena kelemahan ekonomi, tapi karena pengkajian, karena pembacaan, karena pencarian.
Dan sebaliknya orang-orang yang murtad, orang-orang dari Islam kemudian murtad, tidak pernah ada karena pengkajian. Tidak ada yang setelah dia ngaji mendalam kemudian dia mengatakan, setelah saya mengaji sekian tahun, sekarang saya menyatakan murtad. Tidak ada ceritanya seperti itu. Yang ada adalah karena faktor kemiskinan, faktor ekonomi. Jadi kata Nabi yang pertama, apa mau menunggu sampai datanya waktu itu? Tentu tidak, dan jangan sampai kita menunggu seperti itu. Yang kedua, auginan mutgian, apakah kalian mau menunggu baru mau beribadah, baru mau beramal ketika sampai menjadi orang kaya, tetapi orang kaya yang mutgian, yang melampaui batas. Kaya banyak bentuknya, ada kaya harta, karena kaya harta sehingga merasa cukup, merasa tidak membutuhkan pada orang. Itu kan penyakitnya orang kaya kan, merasa bisa melakukan segala-galanya dengan hartanya, lalu dia meremehkan orang lain. Atau kekayaan ilmunya membuat dia merasa paling benar atau benar sendiri, atau kekayaan karena kekuasaannya sehingga merasa orang lain kecil. Lalu mutgian bisa bermakna melampaui batas, sombong, melabrak aturan, karena merasa orang lain pasti akan menerima, jadi apa saja dilabrak, aturan-aturan, hukum, sombong, bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, bisa dengan kekuasaan, dan sebagainya. Apakah kalian mau menunggu baru mau beramal soleh, baru mau beribadah, ketika kaya, yang kaya kamu menjadikan kamu sombong, melanggar hukum, melabrak aturan-aturan? Tentu tidak. Kita tidak mau, jangan sampai. Kemudian yang ketiga, maradan mufsidan, apakah kalian mau menunggu baru mau beribadah, beramal soleh, ketika sakit yang mufsidan, merusak fisik kita. Kalau sudah sakit, apakah kalian mau menunggu sampai datang sakit yang menggerogoti fisik kita, fisikmu? Kira-kira seperti itu? Tentu tidak. Kalau kita sudah sakit, maka fisik kita lemah, penyakit sudah menggerogoti, ya, sedikit demi sedikit, seiring dengan umur kita, makin lama kita makin tua, ya, tidak ada orang makin lama makin muda, ya. Jadi awet muda itu cuma istilah basa-basi aja. Bapak awet muda deh, senang kan? Ibu awet muda deh, langsung mekar hidungnya tuh. Walaupun orang yang dipuji itu dia tahu kalau bapak yang memuji itu bohong, tapi senang aja, kita itu senang dibohongi. Ibu-ibu paling suka dibohong itu. Ya, suaminya, ibu, mama makin cantik deh. Oh, langsung rajin masak, bikinin kopi gitu. Meskipun ibunya tahu kalau suaminya itu bohong. Ini bohong yang menyenangkan. Dan boleh, ya. Itu bentuk-bentuk bohong yang dibolehkan. Jangan terlalu jujur juga, ya. Ibuku makin hari makin tua, makin jelek, ya. Marah lah itu. Kata istrinya, bapak apalagi kan? Apakah kalian mau menunggu sampai datangnya sakit yang merusak fisik kita? Kalau kita sudah sakit, semuanya ikut rusak, ya. Banyak hal seperti dijelaskan tadi, ada yang sudah tidak normal lagi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan kita. Berikan pada kita kesehatan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, kata Nabi, haraman mufannidan, apakah kalian baru mau beribadah menunggu sampai datangnya waktu haraman? Haraman ini bukan usia lanjut, usia tua, ya, lanjut usia, lansia. Apakah mau menunggu sampai lansia? Yang mufannidan itu artinya yang orang sudah tidak lagi kuat mengingat.
mudah lupa, pikun gitu kan. Bahkan sering kalau bicara sudah ngelantur, mau menunggu ibadahnya rajin kalau sudah pikun. Ya, tentu tidak. Ya. Jadi makanya kenapa anak itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disuruh kita lebih hati-hati kepada orang tua ketika orang tua kita semakin tua. Karena orang tua itu apalagi sudah masuk lansia semakin sensitif dengan perkataan-perkataan. Maka yang paling utama kita jaga adalah wala taqul lahuma uffin. Jangan ucapkan kata-kata yang keras. Bahkan sekedar kita mengatakan kepada orang tua jangan. Karena itu sensitif. Mungkin kalau kita masih muda kata-kata ya tidak terlalu berdampak. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, jangan katakan kepada orang tua kata-kata yang penolakan, kata-kata yang tidak enak didengar. Ya, sebaliknya wa qul lahuma qaulan kariman. Dan senantiasalah berkata-kata kepadanya dengan perkataan-perkataan mulia yang menyenangkan dia, yang membuat dia senang, bahagia. Orang tua kita bukan menunggu harta kita, tapi menunggu berita baik, kata-kata baik dari kita sebagai anaknya. Ya, karena orang tua semakin sensitif, gampang tersinggung, gampang sedih. Nah, itu rahasia kenapa Allah ya bukan berikan hartamu kepada orang tua, tidak. Orang tua ini dia sudah tahu ya tidak terlalu penting lagi harta bagi mereka. Yang mereka adalah perhatian, kepedulian, kasih sayang, kata-kata baik. Kemudian yang kelima, kata Nabi, au mautan mujhizan, apakah kalian mau beribadah, beramal soleh, menunggu mautan mujhizan, mati yang cepat, mati yang mendadak, karena mati tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya, menunggu itu, menunggu sampai mati, tentu tidak. Kalau sudah mati, semuanya sudah selesai. Kemudian yang keenam, awid dajjal, apakah menunggu dajjal datang? Ya, tentu tidak. Fasyarru ghaibin yuntadhar, maka dajjal itu adalah seburuk-buruk gaib yang dinantikan, yang ditunggu. Jangan menunggu sampai dajjal datang baru kita rajin ibadah, rajin beramal soleh. Dan yang ketujuh, yang terakhir, kata Nabi, awis sa'ah, apakah menunggu sampai datangnya hari kiamat? Was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat tentu lebih keras, lebih dahsyat, wa amar, dan lebih pahit. Jangan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Ya, digambarkan hari kiamat luar biasa. Ketika akan terjadi hari kiamat, anak kecil yang baru lahir langsung beruban. Ya, karena stres, karena takut. Wanita-wanita hamil langsung menggugurkan kandungannya. Begitu digambarkan dalam Al-Quran. Betapa dahsyatnya. Ya, apalagi sudah terjadi hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang sudah lari berlepas diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Orang masing-masing hidup dengan sendiri. Ya, jadi jangan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, rakam alfaini salasumi wa sitta, nomor 2306. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini afadal hadis, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, anna sahihal jismi al-muqsir fil ibadat, bahwa sesungguhnya kesehatan jasad, kesehatan tubuh kita yang terbatas ini, karena terbatas kekuatannya, terbatas waktunya, harus kita
maksimalkan di dalam fil ibadat, di dalam ibadah-ibadah. Pakai banyak beribadah, banyak sekali. Jangan hanya terfokus pada ibadah-ibadah tertentu. Ibadah ini ruang lingkupnya luas sekali. Jangan sampai kita ribut waktu kita meributkan jenis-jenis tertentu, lalu kita lupa ibadah-ibadah yang lain. Banyak sekali. Fi ta'miril waqti bi salihil amal. Kita ramaikan waktu kita. Takmir itu kan menghidupkan masjid ya, takmirul masjid. Maka di sini takmirul waqt, memakmurkan waktu kita bi salihil amal, dengan amal-amal soleh. Ya, dengan amal-amal soleh. Jadikan setiap amal kita itu insya Allah punya manfaat dunia akhirat. Jangan sampai kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sepele. Kadang-kadang kan kita ini diskusi, ngobrol, persoalan-persoalan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan na'udzubillah, jangan sampai kita habiskan waktu kita untuk membahas, mengerjakan hal-hal yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Wa na'udzubillah min zalik. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, yuraggibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentargibkan, ya, menegaskan, memerintahkan, mensunnahkan fil mubadarati ilal a'mali salihah, agar bersegera melakukan amal-amal soleh. Jadi disuruh tadi kita untuk bersegera melakukan amal-amal soleh. Qabla ayyansila bil insani minal mawani', sebelum datang kepada manusia itu penghalang-penghalang yang tadi disebutkan itu ya, yang itu yang paling pokok. Walaupun bentuk-bentuknya bisa beda-beda ya, tapi itu tujuh yang disampaikan Nabi tadi adalah al-mawani', ya, halangan-halangan yang paling besar. Ma yuq'iduhu 'anil qiyami biha, penghalang-penghalang yang bisa mencegah kita, menghalangi kita melakukan amal-amal itu. Kalau kita sudah sakit kan, tentu banyak ya gerakan-gerakan dalam sholat kita pun tidak maksimal lagi. Ya, ada jemaah yang sudah tidak bisa berdiri maka duduk. Alhamdulillah karena masih bisa ibadah. Ada orang sudah tidak bisa lagi sholat, tiba-tiba datang ke masjid langsung paling depan, ya, depan imam. Maka orang-orang kaum muslimin yang tidak mau sholat, peringatkan itu, jangan sampai ya nanti datangnya ke masjid paling depan, di depan imam. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang ketiga yang terakhir, yuhadziru minal ghaflati. Nabi mewanti-wanti, memperingatkan dari al-ghaflah. Al-ghaflah itu kelalaian. Jangan lalai. Anil umuril lati tusibul insan. Yang sewaktu-waktu bisa menimpa kepada manusia. Yang tadi disebutkan Nabi, kal fakri, kemiskinan, kefakiran. Sekedar mengingatkan saja, fakir dengan miskin ya. Kalau bahasa kita ini, bahasa Indonesia, ya fakir ya miskin, miskin ya fakir. Kalau dalam bahasa syariat, dalam Quran dan hadis, fakir miskin itu dua hal yang berbeda. Apa bedanya kalau kita pakai yang gampang diingat, ya dengan perhitungan matematika? Kalau fakir itu orang yang kebutuhannya 10, baru terpenuhi 2, jadi kurang 8. Kalau miskin, orang yang kebutuhannya 10 sudah dapat 8, masih kurang 2. Jadi lebih parah mana? Fakir atau miskin? Fakir. Makanya urutan penerima zakat itu pertama, innamal fuqara wal masakin. Yang prioritas pertama diberikan zakat adalah orang-orang yang fuqara. Ya, ada nggak orang-orang fuqara di masyarakat? Banyak. Ya, termasuk orang-orang anak terlantar, tidak punya rumah, anak-anak gembel, itu termasuk orang-orang yang fuqara. Pekerjaannya tidak jelas, sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi
tidak terpenuhi. Kalau miskin, bisa jadi orang punya pekerjaan tapi kurang. Upahnya, gajinya belum bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok diri dan keluarganya. Maka itu juga termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Wal ghina, kaya. Tadi disebutkan itu kan. Jadi jangan dikira oh enak ya jadi orang kaya. Kalau orang kaya pasti bisa rajin ibadah, rajin banyak amal. Belum tentu. Bisa jadi kaya tapi kaya yang justru melalaikan. Ya. Ada nggak orang kaya yang lalai? Banyak. Nanti saya rajin ke masjid kalau sudah kaya. Nggak datang-datang juga. Tiba-tiba datang, miskin lagi. Ya. Jadi jangan nunggu sampai kaya ya. Karena kaya belum tentu bisa lebih baik kondisi kita. Ada orang kondisi miskinnya lebih baik daripada kayanya. Makanya ada orang yang sengaja dijadikan miskin. Nah, kamu tidak cocok nih jadi orang kaya. Kalau kamu kaya pasti sombong. Ya. Jadi nggak usah kita protes. Kemudian wal marad, sakit. Tidak semua orang sakit kemudian ibadahnya lebih taat, lebih benar. Walaupun ada sebagian orang ketika dia sakit lebih rajin ibadahnya. Ya, kita contohnya Bapak Ibu sekalian kalau kita masuk di rumah sakit ya, menjenguk orang sakit di rumah sakit, banyak yang tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Sakit Pak. Justru karena sakit itulah kita harus lebih dekat kepada Allah. Maka orang sakit itu apa? Ya ingatkan dia sholatnya. Nggak bisa wudhu, tayamum. Kita sudah pelajari dalam fikihnya. Ya, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk. Bukan tidur, berbaring. Tidur bobok dong. Tidak bisa berbaring. Ya. Isyarat. Tidak bisa isyarat, bungkus. Ya. Disolatkan. Mau diapakan lagi kan? Ya. Jadi sakit. Kemudian, nah walaupun ada juga orang yang Masya Allah ketika sakit dia lalu sadar, ya kan? Tidak sedikit orang yang setelah sakit baru dia tobat. Tapi banyak juga orang tambah sakit tambah jauh dari Allah. Maka kata Nabi, belum tentu orang sakit itu pasti lebih baik amal solehnya daripada sehat. Kemudian wal haram, tua. Jangan nunggu tua. Karena tidak semua orang tua kemudian lebih dekat kepada Allah. Ada juga orang tua Masya Allah bandel banget nih orang. Yang mau cari apa lagi? Sudah lansia belum sholat, ya Allah mau ngapain lagi? Masih sibuk nyari proyek gitu kan. Mau diapakan proyek itu? Bukan tidak boleh. Tapi jangan sampai gara-gara proyek lupa sholat, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua orang tua kemudian lebih dekat kepada Allah. Banyak orang tua yang justru semakin jauh dari ini, makin tua makin menjadi-jadi. Kemudian kalau orang tua di sini Masya Allah ya. Kemudian wal maut, apalagi kematian. Karena selain ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Tentu kita minta kepada Allah agar diberikan husnul khotimah. Wad dajjal apalagi. Wal qiyamah, ya tentu itu lebih berat. Adaha lebih dahsyat, lebih keras, wa amar, dan kondisinya lebih pahit seperti yang sudah kita jelaskan tadi di antaranya. Jemaah sekalian, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bisa menjelaskan dua hadis dan beberapa lintasan ayat tadi dari bab tentang ingat mati dan memendekkan angan-angan dunia. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan atau ada tanggapan? Silakan jemaah sekalian. Tetap kita berikan kesempatan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.